Menengok ke belakang dari sejarah kepolisian Indonesia, Bayangkara adalah istilah yang digunakan Patih Gajah Mada di masa kerajaan Majapahit. Pasukan tersebut dinamakan Pasukan Keamanan Super Elit Bayangkara. Tujuan pasukan tersebut adalah menjaga raja dan kerajaan dari ancaman dan gangguan, termasuk rakyat Majapahit, agar mereka tidak berbuat sesuatu yang mengancam kedaulatan kerajaan. Di masa kolonial Belanda saat itu, konsep kepolisian keberadaannya adalah untuk mempertahankan kekuasaan dan alat kekuasaan pemerintah kolonialisme. Pemerintah kolonial sengaja menciptakan rasa takut sehingga para penjajah di Indonesia tetap berkuasa. Upaya mempertahankan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah kolonialisme melalui cara-cara kekerasan atau cara apapun yang bertujuan menekan kepada rakyat. Pada masa pendudukan Jepang, hanya ada satu bentuk kepolisian, yaitu Ketsatsutai, yang bertugas untuk menjaga keamanan di Indonesia, dan sebagian besar anggotanya berasal dari orang-orang pribumi Indonesia. Tugas kepolisian saat itu dititik beratkan pada penanganan perkara-perkara politik dan dipusatkan pada pemberantasan gerakan-gerakan dan anasir-anasir yang menentang pemerintahan Jepang. Kepolisian juga bertugas menjaga perekonomian, pertahanan, dan keamanan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juli 1946, keluarlah ketetapan pemerintah nomor 11 /SD/1946 yang isinya membentuk jawatan kepolisian yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara dan bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Dan tanggal 1 Juli kemudian ditetapkan sebagai Hari Bayangkara atau Hari Kelahiran Polri. Sebagai reorganisasi Polri melalui rapat paripurna Kamis tanggal 31 Oktober 2019, Jenderal Polisi Dr. Andes Idam Aziz MSI resmi ditetapkan sebagai Kapolri. Ada 7 program prioritas pada kepemimpinan Jenderal Polisi Idam Aziz. Pertama, mewujudkan SDM unggul, pemantapan Harkamtibmas, penguatan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan, pemantapan manajemen media, penguatan sinergi polisional, penataan kelembagaan, dan penguatan pengawasan. Sejak dilantik tanggal 1 November 2019, Kapolri Jenderal Polisi Dr. Idam Aziz dinilai banyak kalangan memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat terpuji. Atas kinerja bagus dan kesederhanaannya serta ketegasan dalam memimpin institusi Bayangkara ini, kinerja Kapolri banyak diapresiasi publik. Terbukti kepemimpinannya berhasil mengungkap kasus-kasus besar. Untuk itu, guna mewujudkan sosok lembaga yang Center of Excellence, profesional, dan berintegritas, maka pembangunan serta pengembangan fasilitas pendidikan dan kemampuan SDM yang mumpuni di jajaran cukup menjadi prioritas. Atas kepemimpinan Kalemdiklat Polri, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Arief Sulistianto MSI, tentu saja beliau memberi kontribusi besar atas program pendidikan dan pelatihan Polri yang tengah berjalan saat ini. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri selaku penanggung jawab program pendidikan dan pelatihan Polri dituntut untuk terus berinovasi dan berimprovisasi atas setiap aspek diperlukan dalam mendukung proses pendidikan dan pelatihan. Kemampuan sumber daya manusia yang profesional adalah suatu hal mustahil tanpa didukung dengan ketersediaan sarana dan fasilitas teknologi terkini. Akan menjadi tugas dan tanggung jawab pekerjaannya.
Indonesia.